Gue sengaja nahan produk ini yang paling terakhir yang gue bahas dari Latte Series. Karena jujur dari segi rasa ini menurut gue unik. Dan juga referensinya sih kayaknya gue tahu terinspirasi dari kopi apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan gue Zaki dari Fakir Liquid Channel. Di video ini kita akan melengkapi series review dari Latte Series by Trilogy Artisan. Oke, sebelumnya kita bahas yang matcha. Flavornya simple seperti minuman yang biasa kita temui di cafe. Terus juga ada cappuccino, one of my favorite karena jujur agak jarang produk dengan rasa kopi yang beredar di market. Dan juga ini benar-benar detail banget. Dan yang ketiga adalah ini dia, Butterscotch Sea Salt. Secara rasa, gue sih sepertinya suka dengan rasa seperti ini. Oke, kita cek tampilannya dulu ya. Dominannya di sini adalah dominan warna kecoklatan, yang mana memang mewakili flavor kopi itu sendiri ya. Di bagian depannya tertulis Butterscotch Sea Salt, lengkap dengan tertulis Latte Series di sini. Kadarnya di 15. Di bagian samping juga ada gambar flavornya. Terus juga di sini ada penjelasan mengenai rasanya juga, ada cool levelnya juga, ada ingredients dan juga diproduksi oleh PT Trilogy Berjaya bersama Bogor, Jawa Barat, Indonesia. Dan untuk kemasan dalamnya pun juga terlihat simpel sama seperti produk Trilogy Artisan yang lain dengan tampilan yang clean. Di bagian depannya tertulis Butterscotch Sea Salt Latte Series. Di bagian samping kadar yang gue pakai di sini 15, ukurannya 30, diproduksi oleh PT Trilogy Berjaya bersama Bogor, Jawa Barat, Indonesia. Ada ingredients, ada warning dan juga pastinya sudah bercukai 2026. Secara tampilan buat gue memang di sini terlihat simple, terlihat klasik, dominasi warna coklatnya di sini memang mewakili flavor kopinya dan yang paling penting secara flavornya pun juga sudah digambarkan dan juga ditulis di kemasan. Jadi kalau menurut gue tampilannya ya bisa dikatakan dia terlihat simple, minimalis, clean dan juga pasti sangat informatif. Oke, gue mau coba tes seperti apa aromanya. Kita tes ya, bismillah. Oke. Wangi kopinya gue suka banget. Tipikal kopi dengan sentuhan karamel di sini. Pekat pahitnya itu masih dapat, tapi ada sweetnya gitu aromanya. Kalau lo pernah ada yang minum Harlan Holden, itu ada sea salt karamel atau sea salt apa gitu. Kalau nggak salah dia ada butterscotch ya, sorry. Butterscotch sea salt juga kalau nggak salah sesuai dengan nama ini. Mirip seperti itu aromanya. Jadi kayak ada pekatnya kopi gitu ya, yang mana biasanya kan pahit ya, aromanya strong, ditambahin sama ada aroma sedikit gurih dan juga ada sweet dari karamelnya. Oke, langsung aja kita tes. Di sini sudah gue siapin dipasnya. Ini gue pakai 15, jadi gue pakai 0,6 ya. Di sini gue pakai Nextlim by Oxfa. Langsung aja kita sikat Latte Series Butterscotch Sea Salt by Trilogy Artisan. Bismillahirrahmanirrahim. Sikat. Oke, menarik sekali. Rasanya ini bener-bener kayak, kalau menurut gue sih ya, ini tuh bener-bener terinspirasi dari si Harlan Holden. Detailnya sama menurut gue. Oke, kita bahas dari segi hitnya. Ini kadar 15-nya buat gue ya so-so aja lah, nggak terlalu berasa-berasa banget sama seperti produk yang kemarin kita bahas ya. Karena kayaknya sih standar 15-nya ini buat gue pribadi sih kayak tipis gitu aja gitu, kayak mungkin buat perkenalan orang-orang yang baru menggunakan produk salt, mungkin seperti itu. Bergerak ke tengahnya pun juga so-so, di ke belakang di sini hitnya berasa turun banget. Jadi kalau buat gue untuk karakter hit di sini mungkin cuma dikasih di angka 6 lah. Buat gue tipikalnya friendly lah, nggak terlalu berasa-berasa banget menurut gue. Oke, langsung aja kita bahas rasanya seperti apa Butterscotch Sea Salt Latte Series by Trilogy Artisan. Dibuka dengan flavor kopi, sudah pasti. Dengan tipikal kopi yang pekat, cenderung ada pahitnya di awal. Bergerak ke tengah, karakter kopinya di sini semakin berasa kuat. Memang ada kesan milky yang muncul di tengah-tengah yang memang menimbulkan rasa latte itu sendiri ya. Tapi juga ada rasa manis dari flavor karamel. Yang menurut gua, karamelnya ini tuh kayak cuman munculnya nih sebagai pemanis supaya flavornya balance gitu. Jadi nggak terlalu pahit, ada tipikal manis di tengah-tengah yang menonjol. Dan ke belakang di sini gue dapetin blend jadi satu dengan ada sedikit gurih yang muncul di ujung yang menurut gue mungkin ini adalah sea saltnya. Jadi kalau misalnya digambarkan, kalau buat gue gambaran rasanya itu kan kayak, kalau di kemasannya ini kan dia foamy ya, tapi kalau buat gue sih tidak terlalu foamy rasanya. Nggak ada terlalu berbuih gitu. Jadi rasanya tuh kayak, kalau buat gue sih kayak Harlan Holden sih yang gelas hitam, tau lah ya, yang suka ada di mall yang harganya lumayan mahal itu. Gue jarang-jarang beli kopi itu.
Ada kayak sprinkle-sprinklenya di ujung, di pinggir-pinggir gelasnya gitu. Jadi kayak gitu ngedapetin kopi, ada susunya, ada sentuhan karamelnya, dan juga ada kayak kesan gurih di ujungnya. Yang gue dapetin kayak gitu guys. Flavornya asik banget, gue suka. Oke, sekarang kita bergerak ke arah tingkat manis dan juga dingin. Sebelum kita sampai di kesimpulan, untuk manisnya di sini buat gue cukup karena di sini balance, ada manis sama gurih. Jadi buat gue nggak terlalu berasa berlebihan. Bergerak ke tengah pun juga terasa stabil. Ke belakang di sini manisnya memang agak tone down. Karena juga mungkin ada sedikit semilir dingin dan juga ada tipikal gurihnya. Jadi manisnya buat gue agak sedikit turun. So untuk karakter manis di sini gue bisa kategorikan ya mungkin di soft sedikit lah, di angka 6,2 buat gue, cukup aja. Dinginnya kayak gimana? Overall sama seperti yang latte, yang cappuccino juga, dinginnya buat gue nyaman, calming. Di awal tipis-tipis manja, bergerak ke tengah pun juga relatif cukup stabil, dan bahkan sampai ke belakang pun juga dia dinginnya nggak terlalu yang berasa meningkat. Ya beda sama fruity lah. Jadi kalau buat untuk dingin di sini gue bisa kasih di angka 6 lah, buat gue cukup aja. Bukan karakter dingin yang sampai berlebihan, apalagi sampai ke brain freeze. Oke, kita udah bahas detail mengenai produknya. Sekarang kita sampai di kesimpulan mengenai skor akhir untuk Butterscotch Sea Salt dari Latte Series by Trilogy Artisan. Dari segi tampilan simple, dominasi warna coklatnya di sini memang terlihat clean banget, memang mewakili flavornya itu sendiri. Dan yang paling penting secara flavornya pun juga sudah tergambar dan juga tulis jelas kemasan. Poin yang kedua, segi manis buat gue cukup, bukan tipikal manis yang berlebihan. Yang ketiga, segi hit, kadar 15-nya buat gue ya oke aja lah, nggak sampai yang berasa kenceng. Mungkin kalau lo butuh something yang lebih nonjok, lo bisa pakai yang 30. Dan yang keempat, dari segi dinginnya buat gue juga kesannya kayak dingin semeriwing minum es kopi aja gitu ya, hampir seperti itu, bukan tipikal dingin kayak buah gitu, nggak kayak gitu. Dan yang kelima yang terakhir, karakter flavor, kalau menurut gue ini flavornya buat gue simple, tipikal krimnya dapat, tipikal susunya dapat, detail kopinya gue suka. Jadi kalau gue pribadi sih ini akurasinya gue kasih di 92%. Rasio tekan sangat akurat. Jadi kalau buat gue secara keseluruhan ini gue kasih di angka 8,5. Worth apa enggak? Silahkan kalian tekan sendiri. Oke, sekian review Butterscotch Sea Salt dari Trilogy Artisan sendiri gue. Kalau suka video ini, boleh like video ini. Kalau nggak boleh dislike. Kalau kamu komentar menambahkan opini pengalaman, sudah mencoba produk sebelumnya, atau mungkin lo sudah coba yang cappuccino, ataupun mungkin juga lo sudah coba yang matcha, boleh langsung share di kolom komentar di bawah yang jadi favorit kalian, yang rasa apa. Buat kalian pengen ngobrol-ngobrol, pengen share mengenai device liquid mod pot atomizer lain, boleh banget bisa DM Instagram gue di sini @fakir liquid official, dan juga pastinya jangan lupa di follow Instagramnya. Dan yang paling penting yang nggak boleh tinggalan, kalau merasa channel ini memberikan manfaat untuk kalian, jangan lupa juga tombol subscribe di sini juga diklik, karena harus diklik supaya nggak ketinggalan kalau upload video terbaru lagi. Oke, thank you for watching videos. Terima kasih pada Trilogy Artisan yang telah mensupport video ini. Gue berharap banget kalau ada kekurangan dalam review gue sampaikan di video kali ini, dan yang paling penting jadikan video sebagai panduan atau penacuan, karena review terbaik adalah dari kalian sendiri. Oke, sekali lagi thank you for watching videos. Gue Fakir Liquid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you guys.